Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat malam, selamat datang di ibadah rumah tangga malam hari ini di hari Jumat 11 Juni 2021. Kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan Dia bersama dengan keluarga kita masing-masing. Mari kita memuliakan Tuhan dengan sukacita. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1, 2, dan 4. Kami puji dengan riang. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Kami memuji dan memuliakan Engkau, ya Allah, pencipta langit dan bumi. Allah yang dengan setia memelihara kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, yang dengan setia boleh menopang dan menuntun kehidupan kami di dalam kasih setia-Mu. Kami bersyukur Bapa, di malam hari ini kami boleh berjumpa kembali di dalam persekutuan keluarga. Kami yang terhimpun dengan seluruh jemaat-Mu Efrata, di tengah keluarga kami masing-masing, kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Bapa, urapi dan penuhi hati kami dengan Roh-Mu, agar persekutuan yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Allah. Kami sungguh percaya, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka di situ Engkau hadir. Ini juga yang menjadi sukacita kami dan keyakinan iman kami, bahwa Tuhan hadir di dalam setiap persekutuan yang kami lakukan. Kami memulai ibadah rumah tangga malam ini hanya di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang membimbing kita hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 33 ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita,
Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Bacaan yang kedua dari Injil Lukas 9 ayat 20. Yesus berkata kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentu kita juga memiliki pandangan, penilaian, sebutan tersendiri bagi Tuhan kita. Tetapi hari ini jelas ditunjukkan kepada kita bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Tetapi di sisi lain, Ia juga adalah Allah yang Maha Kasih. Oleh karena itulah Ia menyatakan diri ke dunia sebagai Mesias, supaya di dalam keadilannya yang maha adil itu, Ia boleh menyatakan hukuman atas setiap dosa. Yang tetapi di dalam kasih-Nya yang melimpah-limpah itu, boleh dinyatakan bagi kita, di mana Yesus sendiri yang menanggung hukuman atas dosa, karena kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jika kita punya Tuhan yang begitu luar biasa, memampukan kita menjalani berbagai pergumulan, bahkan Dia yang mengorbankan diri untuk menyelamatkan kita. Dia adalah hakim yang adil tetapi juga Raja yang penuh kasih. Maka bagaimana kita harus merespon panggilan Tuhan? Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita ikrarkan keyakinan iman kita di dalam pujian, bahwa kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Kita naikkan pujian kekuatan di hidupku. Dia tak
Saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa, jika kami melihat kembali setiap pergumulan yang kami hadapi, ajaib pekerjaan Tuhan, ajaib cara Tuhan untuk menolong, ajaib cara Tuhan untuk menyelamatkan dan membebaskan kami dari kutuk dosa. Sungguh kami bersyukur Bapa, punya Allah seperti Engkau. Ketika kami masih suka mengabaikan kasih karunia Tuhan, ketika kami masih malas untuk bersaksi, ketika kami mudah mengeluh, mudah menyerah oleh karena berbagai pergumulan kami, Engkau masih tetap setia mengasihi kami. Ampuni kami Bapa, ampuni kami atas segala dosa pelanggaran yang telah kami perbuat. Layakkanlah kami hidup di dalam anugerah-Mu, di dalam kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah. Malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu kiranya mengurapi setiap kami, memberi kami hikmat pengertian yang benar, agar setiap firman yang kami terima boleh kami renungkan, lebih lagi boleh kami lakukan di dalam keseharian kami. Hamba yang Tuhan pakai untuk memberitakannya Engkau urapi dan kuduskan. Berkenan kiranya Engkau berbicara atas kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita membuka Alkitab dari kitab Yeremia pasal 20 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Kitab Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11 diberi judul Keluh Kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dipujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara terpaksa aku berteriak. Terpaksa aku berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi dengan namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Satu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan dan melakukan sabda Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Saya berharap saudara-saudara semua hari ini tetap berada di dalam keadaan sehat dan kita masih setia untuk menaati protokol kesehatan, karena kita tahu bahwa virus corona belum sepenuhnya enyah dari hadapan kita. Sekalipun Bapak Ibu sudah mungkin menerima vaksin, kita juga tetap harus mawas diri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Apakah saudara-saudara pernah merasakan kegalauan saat bersaksi? Kegalauan karena mungkin takut, malu, atau ragu-ragu saat bersaksi? Jangan-jangan orang menolak apa yang kita sampaikan, atau jangan-jangan orang menjadi menjauh karena kita bersaksi dengan Kristus. Atau mungkin kegalauan kita adalah karena ketika kita sudah menyampaikan berita firman Tuhan, justru kita mengalami berbagai penolakan, penghinaan, diremehkan atau direndahkan. Saudara-saudara, saya pernah punya pengalaman yang juga membuat saya cukup galau waktu itu antara bersaksi atau tidak. Sudah cukup lama sih, waktu itu saya pulang kampung, kemudian naik bis. Saya duduk di bangku yang paling depan. Di situ ada saya, kemudian ada seorang ibu yang kemudian naik di sebelah saya dan satu sopir. Jadi kita bertiga di baris depan. Waktu itu lagi hangat-hangatnya kita belajar EE. Jadi saya baru lulus belajar EE dan kita memang secara tidak langsung dituntut untuk bersaksi. Nah, ini adalah kesempatan baik kalau saya lihat untuk berbicara, menyaksikan tentang siapa Kristus. Tetapi ada sedikit keraguan-raguan. Jangan-jangan gak tepat waktunya. Atau jangan-jangan kalau saya menyampaikan ini nanti malah dia tidak menerima atau menolak atau mungkin melawan saya dan lain sebagainya. Timbul keraguan-raguan awalnya. Tetapi akhirnya ya udahlah, saya beranikan diri untuk bersaksi. Menceritakan tentang Kristus, mulai berkenalan, kemudian cerita tentang pergumulan ibu itu. Sampai akhirnya ibu itu betul-betul mungkin dia lagi ada masalah ya, menangis dan merasa tersentuh dengan apa yang saya saksikan. Sampai akhirnya terakhir saya minta izin untuk mendoakan dan dia mau didoakan. Itu di dalam perjalanan yang kurang lebih dulu sebelum ada shortcut jalan ke negara itu kita masih 3 jam, 3,5 jam kalau naik bis. Jadi cukup panjang waktu untuk kita ngobrol. Akhirnya bisa bersaksi. Dan ternyata apa yang saya takutkan di awal itu gak terjadi. Ibu itu menerima dengan sukacita dan mungkin Bapak sopir juga dengar-dengar ya karena suara yang mungkin agak dekat dan bisa didengar. Saudara-saudara, dari situ kemudian saya melihat bahwa ternyata ketika kita bersaksi ada banyak tantangan yang akan menghalangi kita untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga punya pengalaman yang serupa atau mirip-mirip dengan yang saya alami. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan melihat kegalauan hati Nabi Yeremia, di mana kita tahu dia dipanggil, dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi atas orang-orang Israel Selatan atau bangsa Yehuda sekitar tahun 626 sampai 586 sebelum Masehi. Itu adalah masa-masa di mana bangsa Israel masih menikmati enaknya hidup di negeri sendiri. Jadi belum sampai pada masa pembuangan. Nah, Nabi Yeremia dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan nubuat. Dan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia adalah nubuat tentang kehancuran bangsa Israel. Nubuat tentang pembuangan yang akan mereka terima. Bagaimana orang-orang Israel atau Yehuda ini akan dibuang ke Babel. Dan mereka akan sangat menderita di sana. Jadi saudara-saudara, kalau bisa kita melihat berita yang disampaikan oleh Nabi Yeremia adalah berita yang penuh dengan kesuraman. Dan bagi bangsa Israel ini adalah firasat buruk. Saudara-saudara, kita tahu tidak ada orang yang suka dengan kabar buruk. Begitu juga yang dilakukan atau yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika Nabi Yeremia menyampaikan berita tentang kehancuran yang akan terjadi, menyerukan mereka harus bertobat, mereka gak terima. Mereka gak suka, yang mereka tahu bahwa Israel itu bangsa pilihan Allah, gak mungkin dibuang, gak mungkin akan hancur karena Tuhan sendiri yang bentuk. Tetapi sekarang Nabi harus menyampaikan realita firman Tuhan yang cukup pahit mereka dengar. Sehingga dampaknya apa? Nabi Yeremia mengalami berbagai ejekan, dicemooh, dihina, dipermalukan. Mana yang kamu bilang kok belum terjadi? Dan memusuhi Yeremia padahal dia adalah seorang nabi. Lebih fatalnya lagi, firman Tuhan yang harusnya dihormati tidak lagi dihormati. Seorang nabi yang adalah utusan Allah yang biasa dihargai kini tidak dihargai. Ini menimbulkan kesedihan
dan kekecewaan di dalam hati Yeremia. Tapi lebih daripada itu, di dalam dirinya sendiri Yeremia juga sedang bergumul akan panggilannya. Di satu sisi Allah yang memanggil dia, Allah yang mengutusnya, Allah yang memberinya firman Tuhan yang harus disampaikan, sehingga Yeremia gak bisa menolak. Tetapi di sisi lain, umat yang dia ajak berbicara, yang harusnya bisa menerima dan menghormati firman Allah, tetapi justru menolak. Kegalauan hati Yeremia adalah ketika ia begitu bersemangat dan gigih di dalam pemberitaan kabar baik atau pemberitaan firman Tuhan, tetapi di dalam waktu yang sama ia tidak bisa menyembunyikan kesedihan yang dirasakannya. Sampai akhirnya Nabi Yeremia menyampaikan kegalauan hatinya itu kepada Tuhan. Bahasa kerennya sekarang curhat, berkeluh kesah kepada Tuhan. Dan mari kita perhatikan apa isi keluh kesah dari Nabi Yeremia kepada Allah. Yang pertama dia katakan, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku membiarkan diriku dibujuk. Ini seperti membujuk dan dibujuk. Ada yang membujuk, ada yang dibujuk dan berhasil dibujuk. Sepintas kita melihat pernyataan dari Nabi Yeremia ini hendak mengatakan bahwa Allah sedemikian giat untuk merayu Yeremia hanya untuk memenuhi panggilan sebagai nabi yang harus bersuara di tengah-tengah umat Yehuda yang waktu itu akan menerima penghukuman. Kesannya begitu ya. Tetapi sebetulnya yang kita lihat di sini bahwa Allah membujuk Yeremia, dibujuk, mau dibujuk. Ini ingin menunjukkan bahwa ternyata Yeremia sebagai manusia enggak mampu untuk menolak panggilan Tuhan. Sebagai manusia biasa ia enggak kuasa untuk menolak panggilan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan panggil ia menyediakan diri untuk menjadi pelayan Tuhan, dalam hal ini menjadi seorang nabi. Selanjutnya kita melihat bagaimana Yeremia mengadukan realita yang dia alami. Bahwa ia ditertawakan sepanjang hari, ia diolok-olok oleh semua orang. Firman Tuhan dicemooh dan dihina. Sama sekali tidak ada penghargaan dari umat. Tidak ada rasa hormat sedikit pun kepada Tuhan ataupun hambanya. Yeremia mau katakan, Tuhan ini menyakitkan loh. Ketika Tuhan memilih nabi untuk menyampaikan suaranya, harusnya umat bisa terima, tetapi nyatanya justru mendapat perlakuan yang sebaliknya. Diolok-olok, diejek. Nggak ada orang yang suka diejek kan. Dan Yeremia mengalami hal itu. Di dalam curhatnya Yeremia menyampaikan semua itu dengan harapan supaya Tuhan tahu, dan Tuhan harus tahu dong apa yang dirasakan nabi yang telah diutusnya. Begitu sedih. Padahal kita tahu bahwa Allah itu maha tahu. Allah mengerti akan pergumulan Nabi Yeremia waktu itu. Tetapi Yeremia ingin mengungkapkan kesedihan, kekecewaannya itu kepada Tuhan. Ia juga mengungkapkan bahwa di dalam dirinya sendiri terjadi pertentangan. Ketika apa? Ketika ia ingin undur. Ketika ia ingin lari. Seperti kemarin Yunus ya, lari dari panggilan Tuhan. Sebetulnya Yeremia juga berusaha untuk lari dari panggilan ini. Ngapain aku ngomong kalau ketika aku berbicara tentang firman Tuhan gak ada yang mau dengar. Bahkan justru aku diolok-olok. Tetapi ketika Yeremia ingin menarik diri, ingin untuk tidak berbicara, dikatakan seperti ada api yang berkobar-kobar yang membakar. Seperti ada sesuatu yang mendorongnya, yang memaksanya untuk berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu api itu adalah api roh. Roh Allah sendiri yang ada di dalam diri Nabi Yeremia, yang mendorongnya untuk terus melakukan tugas panggilan itu dan tidak menolaknya. Saudara-saudara, memang kita lihat berat ya. Ketika Yeremia harus memenuhi panggilan sebagai seorang nabi. Ditambah lagi ia harus menyampaikan kabar yang gak sedap gitu ya, dalam tanda kutip, tidak mengenakkan di telinga karena dia bawa berita penghancuran. Yang jelas-jelas orang Israel gak bisa terima akan hal itu. Tetapi di sisi lain dia harus sampaikan karena dia udah dipanggil, udah dipersiapkan oleh Allah, dan ini suatu perintah dari Tuhan sendiri.
Jadi bisa kita bayangkan pertentangan yang terjadi di dalam dirinya antara mau kerjakan atau tidak. Itu membuat suasana hatinya begitu kalut, membuat ia begitu galau. Ditambah lagi serangan dari sahabat-sahabatnya, dari umat yang tidak mendukungnya, yang melawannya, bahkan ingin menjatuhkannya. Saudara-saudara, di dalam situasi itu, Yeremia betul-betul lonely, merasa berjuang sendirian. Dan orang yang diperjuangkan itu gak ngerti kalau dia sedang diperjuangkan. Ini pergumulan yang berat ya. Dia berjuang sendiri dan orang yang diperjuangkan itu gak tahu diri. Tetapi saudara-saudara, pada akhirnya Yeremia sampai pada keyakinan di dalam ayat yang terakhir. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Setelah dia selesai curhat menyampaikan apa yang dia rasakan, dia sampai pada pengakuan iman. Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Ia menyadari bahwa Tuhan itu hadir dan bekerja di dalam segala kesusahan-kesusahan yang dialaminya selama ini. Saudara-saudara, sangat penting bagi kita untuk punya keyakinan seperti yang Yeremia miliki. Karena memang Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apalagi orang-orang yang dipilih secara khusus. Orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk suatu tugas yang mulia yang memang Tuhan persiapkan. Apalagi orang-orang yang betul-betul taat dan setia mengerjakan perintah-perintahnya Tuhan. Itu pasti Tuhan sertai. Pasti tidak Tuhan tinggalkan. Jadi di dalam situasi yang sulit sekalipun kita pun harus memiliki keyakinan seperti yang dimiliki oleh Yeremia. Yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita juga terkadang bergumul. Bahkan sering juga mengalami kegalauan ketika kita harus memenuhi panggilan kita untuk bersaksi. Saudara-saudara, salah satu panggilan yang diterima oleh seluruh orang percaya adalah panggilan untuk bersaksi. Saya dan saudara adalah saksi-saksi Kristus yang harus menyampaikan berita kebenaran Kristus, kabar keselamatan. Jadi ini bukan hanya tugas pendeta atau para penginjil, tetapi ini tugas kita semua. Mungkin saja di dalam memenuhi tugas panggilan itu kita akan mengalami seperti yang Yeremia alami. Diejek lah, tidak dianggap lah, dicemooh lah, gak dihargai. Firman Tuhan yang kita sampaikan diolok-olok. Atau mungkin penolakan-penolakan lain. Dalam situasi yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Kadang kita bingung, kita galau seperti apa yang dialami oleh Yeremia. Apa yang harus kita lakukan? Ketika di dalam panggilan itu kita mendapat masalah. Ada 3 hal yang mau saya bagikan bagi kita hari ini untuk menjadi perenungan kita. Yang pertama, tetap beritakan firman Tuhan dan jangan pernah berhenti. Kita adalah saksi, tugas saksi yang memberitakan. Intro itu seminggu kemarin mengingatkan kita melalui perkataan Tuhan Yesus kepada para murid. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, dia berarti menolak aku. Jadi dari sini kita melihat bahwa penolakan, penghinaan, tidak dihargai di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, itu adalah bagian atau konsekuensi yang harus kita terima. Itu merupakan bagian dari salib yang harus kita pikul. Tuhan Yesus juga gak diterima kok ketika datang ke dunia. Dia juga dihina, dia juga diolok-olok sampai ia mati dengan cara disalib. Sekalipun dia datang untuk menyelamatkan. Jadi kita melihat ke situ supaya kita gak terlalu terpuruk di dalam kesedihan jika memang kita mungkin mengalami penghinaan oleh karena pemberitaan kabar baik. Tuhan kita Yesus Kristus juga melewati masa-masa itu. Apalagi kita yang hanyalah manusia biasa. Oleh karena itu, tugas kita kerjakan dengan baik, bersaksi. Persoalan dia mau terima, tidak menghina, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang jelas kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Hal kedua yang kita akan renungkan hari ini saudara-saudara, sampaikanlah keluh kesah pergumulan kita itu kepada Tuhan.
Biasanya kita berkeluh kesah itu dengan orang-orang khusus yang memang memiliki kedekatan dengan kita. Misalnya kita berkeluh kesah pada suami, kita berkeluh kesah dengan istri, kita berkeluh kesah dengan orang tua, atau dengan sahabat-sahabat yang memang dekat dengan kita. Ketika Nabi Yeremia berkeluh kesah dengan Tuhan, itu menandakan bahwa ia punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Jadi bukan hanya dia Tuhan dan saya adalah nabi gitu, enggak, tetapi memiliki hubungan yang lebih daripada itu. Dari tindakan Nabi Yeremia yang berkeluh kesah dengan Allah dan mencurahkan seluruh perasaannya itu, ini juga menjadi pelajaran dari teladan buat kita, supaya kita juga membangun hubungan yang dekat dengan Allah, membangun hubungan yang karib, supaya ketika kita ada pergumulan atau dengan masalah, kita enggak enggan untuk berkeluh kesah dengan Tuhan. Saudara-saudara, sekalipun Tuhan tahu segala kelemahan kita, keterbatasan kita, masalah-masalah yang kita hadapi karena kita manusia biasa gitu ya. Tetapi Tuhan mau kok untuk mendengarkan kita. Bahkan di dalam Dia selalu ada solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Maka dari itu, ayo kita berkeluh kesah atau curhatnya kepada Tuhan. Diawali dengan kedekatan. Tuhan pasti akan menolong. Ia sudah mengutus Roh Kudus-Nya untuk hadir dalam setiap kehidupan kita, tinggal dalam hati kita, supaya ketika kita dalam pergumulan seperti yang dialami oleh Yeremia, kita tidak sendirian. Lalu yang terakhir, saudara-saudara, yakinlah bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Tuhan sudah berjanji akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ketika Tuhan memberi amanat agung kepada para murid, juga kepada kita di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan ajarlah mereka. Setelah itu apa yang Tuhan katakan? Tuhan berjanji, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi janji penyertaan inilah yang juga akan kita pegang. Sekalipun sekarang kehidupan kita sedang sulit, kita sedang bergumul, kita sedang dihina, kita sedang tidak dianggap, tetapi Tuhan menyertai kita seperti pahlawan yang gagah dikatakan. Jadi segala kehidupan kita berada di dalam penyertaan Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua di dalam berbagai pergumulan apapun yang kita hadapi. Kita semakin dekat dengan Dia. Di dalam berbagai kegalauan kita untuk menyaksikan kasih Kristus. Roh Tuhan kiranya tetap menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh sejenak. Saudara-saudara, kita akan menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Kita akan iringi dengan Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan 2. Mari kita memberi tanda syukur kita kepada Tuhan dengan sukacita. Bila topan keras melanda hidupmu. Satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Saudara-saudara, kita akan membawa persembahan ini di dalam doa. Juga kita akan menaikkan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengumpulkan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Engkau berkenan menguduskan dan memberkatinya, sehingga persembahan yang telah kami kumpulkan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih lagi menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan, terlebih lagi memberi seluruh kehidupan kami, perilaku kami, tutur kata kami sebagai persembahan yang harum di hadapan Allah. Segala berkat-berkat lain yang masih Tuhan titipkan bagi kami, Engkau kiranya memberi hikmat untuk kami dapat mengelolanya dengan bijaksana. Bapa, kami berdoa untuk jemaat di tiap-tiap rumah tangga, di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, baik pergumulan ekonomi, pekerjaan, kesehatan, relasi, dimanapun Tuhan. Kami mohon Engkau turut hadir dan campur tangan di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, agar semuanya itu boleh kami lewati bersama dengan Engkau. Kami berdoa untuk anak-anak kami di dalam pendidikan mereka. Kami berdoa untuk para pemuda-pemudi yang sementara bergumul untuk pasangan hidup, untuk pekerjaan mereka. Tuhan jaga dan lindungi anak-anak kami. Pergaulan mereka Tuhan juga yang awasi, sehingga mereka betul-betul boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia hanya kepada Kristus. Kami berdoa untuk setiap orang tua di dalam tanggung jawab untuk menjadi teladan yang baik di tengah-tengah keluarga, untuk memelihara, untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga. Tuhan juga kiranya menolong dan memampukan kami, sebab tanggung jawab ini tidak mudah, sementara kami sebagai manusia sangatlah lemah. Tuhan kiranya menguatkan, memampukan kami untuk bisa mengerjakan semua tanggung jawab itu dengan benar, seturut dengan yang Tuhan mau. Kami berdoa untuk para warga senior di dalam kelemahan mereka secara fisik. Tuhan kiranya terus menguatkan iman mereka, agar mereka tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Mereka boleh menjadi teladan-teladan yang baik bagi anak-anak, menantu, cucu, bahkan untuk semua orang. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, Tuhan yang jaga. Kami berdoa Bapa, di dalam situasi pandemi seperti sekarang, Tuhan kiranya Engkau melindungi kami, menutup bungkus kami dengan kuasa darah Kristus, sehingga tidak ada satupun dari kami yang terkena virus ini, oleh karena darah Kristus telah membasuh kami. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul untuk bisa pulih, ataupun yang sedang berduka karena kehilangan orang terkasih. Tuhan juga beri penghiburan, Tuhan juga pulihkan, Tuhan juga kuatkan mereka di dalam melewati semua ini. Kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk kakek Nia yang sedang dirawat di rumah sakit karena harus operasi hernia. Tuhan, kami mohon Engkau yang melawat orang tua kami ini, sehingga dengan kuasa bilur-bilur-Mu ia disembuhkan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang lain yang masih dalam pemulihan. Untuk Bapak Ketut Kayun, Bapak Gede Arya yang juga sementara harus bolak-balik rumah sakit untuk melakukan cuci darah. Untuk Opa Marcel, untuk Bapak Gede Puryatna, Bapak Arsalius, dan saudara-saudara kami yang lain yang mungkin dalam kelemahan. Tuhan, kami mohon Engkau hadir bersama dengan mereka. Tuhan, kuatkan iman percaya mereka, sebab di dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti ini betapa mudahnya iman akan menjadi goyah. Kuatkan kepercayaan mereka kepada Engkau Bapa. Beri mereka pengharapan yang selalu baru bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan mereka. Kami berdoa untuk seluruh jemaat tanpa kecuali yang malam hari ini bergabung bersama dengan kami dalam ibadah rumah tangga. Baik itu yang ada di Bali maupun di luar Bali, mereka yang dari jemaat Efrata maupun bukan. Tuhan, Engkau yang lebih mengerti pergumulan kami. Kami mohon Engkau hadir, Engkau turut campur tangan, supaya setiap persoalan yang kami hadapi itu menemukan jalan keluar yang terbaik. Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja Tuhan, jemaat Efrata Buduk, di dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang dengan setia boleh melayani.
khususnya yang malam ini mengambil bagian di dalam pelayanan multimedia, pemandu pujian, pemain musik. Tuhan kiranya berkati mereka. Pelayanan yang mereka lakukan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan kembali dengan berkat yang melimpah. Tuhan pakai mereka lebih lagi sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk setiap program pelayanan kami ke depan. Di bulan syukur ulang tahun jemaat yang ke-90 ini, kami boleh terus menikmati dan menghirup kasih karunia Tuhan. Dalam kehidupan berjemaat kami boleh merasakan Tuhan hadir. Kami berdoa untuk segala pergumulan-pergumulan kami bergereja, kerinduan-kerinduan kami ke depan, bahkan secara khusus di dalam situasi pandemi ini masih banyak jemaat yang terdampak. Tuhan, kami mohon Engkau yang berkati kami, agar di dalam berkat-berkat-Mu Bapa, kami juga boleh ingat untuk memberkati yang lain. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di dalam pemulihan demi pemulihan yang sudah Tuhan lakukan, juga proses vaksinasi yang masih berlangsung. Tuhan kiranya tetap jaga dan pelihara kami. Melalui usaha ini Tuhan boleh menyatakan kuasa-Mu untuk boleh membebaskan kami dari pandemi yang sudah cukup lama kami rasakan. Ada banyak pergumulan-pergumulan lain yang kami masih rindu sampaikan Bapa. Tuhan lebih mengerti keadaan kami. Umat-Mu yang malam hari ini bergabung, yang sedang dalam beban berat, Tuhan tolong hampiri mereka. Yang sedang dalam sakit penyakit, kami mohon Tuhan yang jamah. Yang sedang di dalam duka, Tuhan yang beri penghiburan. Kami tahu Bapa, Engkau Allah segala-galanya bagi kami. Engkau yang telah menyelamatkan kami. Engkau mampu untuk menolong kami di dalam berbagai pergumulan hidup yang kami rasakan. Inilah segala doa permohonan dan syukur kami kepadamu ya Allah yang ajaib. Kami naikkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan menutup ibadah rumah tangga malam hari ini dengan bersama-sama kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 426. Ayat 1 dan ayatnya yang keempat, kita harus membawa berita. Saudara-saudara, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dengan komitmen untuk tetap mau bersaksi apapun keadaannya. Kita arahkan hati, kita memohon berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, hari ini kekal selama-lamanya. Amin.
Ibadah rumah tangga malam hari ini sudah selesai. Selamat beristirahat, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita.